Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Fa usalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang dahsyatnya kejadian yang akan berlaku pada hari kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehancuran alam semesta adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Engkau melihat pada hari itu banyak wanita-wanita yang menyusui melempar bayi-bayi mereka, dan wanita-wanita yang hamil mereka menggugurkan kandungannya, dan kau lihat mereka mabuk padahal tidak mabuk, akan tetapi yang membuat mabuk adalah azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Islam mengajarkan kepada kita tentang i'tiqad, keyakinan yang sahih, bahwa kita yakin bahwa kiamat itu akan tegak. Karena ketika kita yakin dengan keyakinan yang benar tentang kiamat, maka keyakinan ini akan mengantarkan kepada kita untuk senantiasa beramal dengan amalan yang saleh. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya seseorang itu rusak keyakinan tentang akan tegaknya hari kiamat, maka kerusakan keyakinan itu juga akan mengantarkan kepada amalun fasid, amal yang rusak pula pada kehidupan. Sebuah contoh, ketika Nabi SAW bersabda di perang Badar, apa kata Nabi SAW? Qumu ilal jannati arduhas samawati wal ard. Berdirilah kalian, majulah kalian, berperanglah kalian, bertempurlah kalian. Sesungguhnya di hadapan kalian ada surga yang terbentang, yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Tiba-tiba ada seorang sahabat
yang kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi yadihi tamarah, di tangannya masih ada kurma yang ia makan. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, benarkah kau mengatakan bahwa al-jannatu arduha as-samawati wal ard, bahwa surga itu akan datang seluas langit dan bumi?" Maka Rasul mengatakan, "Iya." Maka dia mengatakan, "Sungguh kalau kurma-kurma ini ada di tangan saya dan saya masih bisa makan setelah peperangan ini, sungguh inilah hayatun tawilah, kehidupan yang sangat panjang dan melelahkan." Maka dilemparnya kurma-kurma itu. Kemudian dia berperang, berjihad. Akhirnya Allah rizkikan dia mati syahid karena kerinduan dia kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan yang benar, akan mengantarkan kepada amalan yang benar. Tapi keyakinan yang salah, sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak mungkin disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, mungkin 1 atau 2, 3 hari. Makanya kemudian mereka mengatakan, sawa'un alaina aslamna, sawa'un alaina aslahna am lam nuslih. Mereka mengatakan, baik kami orang baik ataupun kami orang tidak baik, tetap saja apabila Allah masukkan kami ke dalam neraka, neraka tidak menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Inilah keyakinan yang rusak dari orang-orang Yahudi. Makanya karena keyakinan yang rusak inilah, terhadap hari kebangkitan, hari kiamat, akhirnya mereka banyak membunuh para nabi, menyembunyikan kebenaran, dan merusak dengan kerusakan yang besar di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Orang-orang kafir mengatakan, sungguh tidak mungkin kiamat itu tegak kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak, sekali-kali demi Rabbku, katakan ya Muhammad bahwa kiamat itu akan mendatangi kalian. Dan Allah juga mengatakan, za'amal ladina kafaru anna yub'atsun qul bala wa rabbi la tub'atsun. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak mungkin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan ya Muhammad, sungguh demi Rabbku, sungguh mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sini kita tahu bahwa keyakinan kita kaum muslimin bahwa kiamat itu pasti terjadi. Maka pada Jumat kali ini saya akan menyebutkan 10 tanda-tanda kiamat, dari tanda-tanda kiamat kecil yang kita saksikan selama tahun 2020. Apakah ini pertanda bahwa tanda-tanda 10 ini akan mengantarkan kepada tanda-tanda kiamat besar? Wallahu a'lam. Yang pertama, isnadul amri li ghairi ahli. Apabila sebuah urusan, sebuah perkara diberikan kepada yang bukan pakarnya, yang bukan ahlinya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Apabila sebuah urusan apa saja, apakah urusan dunia ataukah urusan akhirat, kalau sudah diberikan kepada yang bukan pakarnya, yang bukan ahlinya, maka tungguhlah kehancuran, tunggulah tegaknya hari kiamat. Kita lihat hari ini banyak para pemimpin-pemimpin yang bukan pakarnya, mereka menjadi para pemimpin. Banyak tokoh-tokoh agama yang mereka bukan bidangnya, mereka menjadi tokoh-tokoh agama, akhirnya dia sesat
dan menyesatkan manusia. Kata Nabi SAW, apabila perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehadiran kiamat. Yang kedua, ikhtilalul maqayis, terjungkir baliknya pemahaman. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang jujur dikatakan pendusta, yang dusta dikatakan jujur, para pengkhianat dikatakan amanah, dan orang-orang yang amanah dikatakan khianat. Terbaliknya seluruh pemikiran. Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nas sanawatun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuhawwadu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Qila ya Rasulullah, wa ma ar-ruwaybidah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu at-tafih yatakallam fi amri al-'am. Kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian tahun-tahun penuh dengan tipu daya, tahun-tahun penuh dengan kedustaan, tahun-tahun penuh dengan hoax. Kata Nabi SAW, nanti akan datang zaman orang-orang jujur dikatakan para pendusta, tetapi para pendusta dikatakan orang-orang jujur. Orang-orang yang khianat dikatakan orang-orang amanah. Tapi orang-orang yang amanah, mereka lah para pengkhianat. Ketika itulah muncul kata Rasul, ar-ruwaybidah. Rasul ditanya apa ruwaybidah, maka Rasul mengatakan, ar-rajulu tafih, orang jahil, orang bodoh, tapi bicara tentang kemaslahatan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kita saksikan hari ini, ketika seseorang datang membawa kebenaran, menyampaikan Al-Quran dan hadis Rasul yang sesuai dengan pemahaman yang benar, kemudian mereka dituduh sebagai penyebar ajaran ekstrim, mereka dituduh sebagai orang-orang yang keras, memecah belah umat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kalau seandainya orang-orang yang jelas-jelas membawa Al-Quran dan Sunnah, mendakwahkan dakwah hak dikatakan seperti itu, lalu siapa lagi yang akan menegakkan Al-Quran dan Sunnah dan mendakwahkan di hadapan manusia? Kalau yang seperti itu disalahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala dari Umayyah al-Juhani radhiyallahu anhu, inna min asratis sa'ati thalathan, sesungguhnya dari tanda-tanda tegaknya kiamat itu tiga. Salah satunya an yultamasal ilmu indal asaghir, ketika ilmu dicari dari orang-orang yang tidak pakarnya. Belajar lewat YouTube, belajar lewat Facebook, belajar lewat Google, dan tidak tahu siapa yang berceramah. Yang jelas dia membawakan hadis-hadis, membawakan Quran, membawakan perkataan ulama, tanpa menyaring apakah yang disampaikan hak atau tidak, tanpa menyaring apakah yang disampaikan itu hadis-hadis sahih ataukah batil. Semua main diambil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ilmu dalam Islam itu ada sanadnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW juga bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Kata Nabi SAW, di akhir zaman akan muncul para dajjal, para pendusta. Mereka datang kepada kalian membawa hadis-hadis Nabi SAW, padahal hadis-hadis itu tidak pernah antum dengar. Bahkan bapak-bapak kalian pun tidak pernah mendengar hadis ini. Kemudian Rasul mengatakan, hati-hati kalian, hati-hati dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian, dan jangan sampai mereka membawa fitnah kepada kalian. Lihat hari ini banyak bertebaran hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu,
apakah yang berkaitan dengan akhir zaman ataukah yang berkaitan dengan selain akhir zaman. Tapi karena jahilnya masyarakat, terkadang ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dianggap itu hadis Rasul dan diyakini, kemudian disebar, akhirnya membuat ketakutan di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Imam Ahmad dalam Musnad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday saati syahadatuz zur wa kitmanu syahadatil haq." Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman manusia akan berani menjadi saksi untuk kedustaan dan menyembunyikan kebenaran. Betapa banyak orang-orang yang terdolimi gara-gara saksi palsu. Lihatlah di persidangan, terkadang saksi bisa dibeli, terkadang saksi bisa dibayar, sehingga dia bersaksi untuk kezaliman dan kebatilan. Akhirnya orang yang tidak bersalah jadi bersalah, akhirnya orang yang tidak layak dipenjara jadi dipenjara, akhirnya orang yang tidak layak dibunuh jadi dibunuh. Itu karena persaksian dusta. Semua jadi terbalik. Dan itulah tanda-tanda yang kita saksikan hari ini. Kemudian tanda-tanda yang ketiga, al-fasadu bainan nas, kerusakan di tengah-tengah manusia. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang di akhir zaman sebuah kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutrah, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Dan empat-empatnya sudah kita saksikan di depan mata. Bagaimana tempat-tempat perzinahan hampir semua merata di sebuah daerah ada. Bagaimana orang-orang yang menghalalkan sutra dan khamar. Khamar mudah dibeli dan dijual di mana-mana. Apalagi alat-alat musik yang melalaikan manusia dari membaca Al-Quran dan dipalingkan kepada mendengar lagu-lagu dan musik-musik. Semua sudah dihalalkan oleh manusia dan kita saksikan hari ini. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati ma'khadha quruni qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kata Nabi SAW, sungguh umatku, kata Rasul, akan mengambil tata cara umat sebelumnya, satu jengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke liang biawak padang pasir sekalipun, maka kita akan di belakang. Kemudian Rasul ditanya, apakah yang Anda maksud orang-orang Persia dan Romawi, wahai Rasul? Dalam riwayat, apakah yang dimaksud Anda itu Yahudi dan Nasrani, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Lihat hari ini bagaimana gaya kaum muslimin, terutama anak-anak muda, hampir 100% mengikuti gaya-gaya baik dalam ucapan mereka, tingkah laku mereka, berpakaian mereka, sampai kepada beragama mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ini fitnah yang akan merusak di antara manusia. Dijauhkan manusia dari Islam, kemudian dimasukkan paham-paham barat ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Rasul mengatakan, inna min asratis sa'ah an yusallima 'ala ar-rajul la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda tegaknya kiamat adalah ketika seseorang mengucapkan salam dan dia tidak mengucapkan kecuali karena kepada orang yang kenal saja. Dia mengucapkan salam kepada partner bisnisnya saja, kepada kawan di kantornya saja, kepada kawan di pekerjaannya saja, kepada kawan ngajinya saja. Tapi kaum muslimin yang berjalan, pada sudah jelas-jelas tampak zahir dia seorang muslim, pakai baju koko, pakai peci, pakai serban, tapi kita tidak mau mengucapkan assalamu alaikum. Bahkan yang lebih parah, diganti pula salam itu dengan kalimat lain, dengan mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW juga ditanya,
tentang asrafis saah, tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, inna baina yadayi sa'ah fitnatun wa haraj. Sesungguhnya dekatnya hari kiamat akan terjadi fitnah dan kerusakan, al-haraj. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, adapun fitnah kami sudah mengenalnya, apa itu haraj? Maka Nabi SAW mengatakan, al-haraj adalah al-qatlu wa yulqa bainan nas at-tanaqur fala ya'rif ahadun an ya'rifa ahadan. Al-haraj artinya pembunuhan, dan juga terjadinya manusia saling bermusuhan di antara mereka, sehingga hampir-hampir seseorang tidak mengenali orang di sekitarnya. Lihat hari ini, terkadang tetangga sebelah kita tidak tahu siapa dia. Kita pindah ke sebuah perumahan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun tidak kenal siapa tetangga di sebelahnya. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itu kerusakan. Dan fitnah ini kerusakan manusia bukan hanya sekedar ini saja. Rusaknya akhlak, rusaknya moral, dan rusak segala-galanya. Dan itu kita bisa saksikan hari ini. Kemudian yang nomor 4, mautul fajr, kematian secara tiba-tiba. Kita mendengar berita baru-baru ini tentang virus corona yang memakan korban bukan hanya 1-2, bahkan mencapai ratusan jiwa. Itu mungkin di Cina. Tapi sebelumnya di negara kita, lihat bagaimana ketika tsunami Aceh memakan ribuan jiwa. Belum lagi setiap hari orang yang terkena penyakit jantung tahu-tahu berjalan, berolahraga, tahu-tahu mati. Belum lagi orang yang sedang berkendaraan, dia tidak ada firasat akan mati, rupanya di jalan ditabrak orang, mati dia. Nanti banyak ada orang-orang yang kematian mendadak tanpa sempat bertobat. Kata Nabi SAW, inna baina yadayhi sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yartafi'u al-'ilmu wa yakthuru fiha al-haraju wal haraju al-qatl. Kata Nabi SAW, dekatnya hari kiamat akan terjadi penyebaran hari-hari kebodohan dan diangkatnya ilmu dan banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian dan pembunuhan. Sampai-sampai dalam pembunuhan ini juga orang yang membunuh dia tidak paham kenapa dia membunuh. Orang yang dibunuh lebih tidak paham lagi kenapa saya bisa dibunuh. Karena manusia sudah tidak lagi menghargai nyawa. Setiap hari akhbar datang ke sana kemari menceritakan kematian di sana dan di sini, dan kita seolah-olah tidak heran dengan kematian karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi nyawa di akhir zaman sudah tidak ada harganya. Padahal Rasul mengatakan jiwa seorang mukmin lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis lain mengatakan, inna min amaratis saati an yadhara mautal fajr. Di antara tanda-tanda kiamat adalah kematian mendadak. Kemudian yang nomor 5, al-fitan, banyaknya fitnah. Ketika Nabi SAW menyebutkan fitnah, Rasul mengarahkan badannya ke arah timur dari kota Madinah. Maksudnya ke arah Irak, ke arah Iran, ke arah Rusia, ke arah Cina. Kenapa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya fitnah akan muncul hahuna, hahuna, hahuna. Fitnah akan muncul dari situ dan dari situ. Maksudnya dari Irak, dari Iran, Rusia, Sin. Kenapa? Karena munculnya Khawarij itu dari Irak. Munculnya orang-orang Syiah Rafidhah dari Iran. Munculnya orang-orang Batiniyah dan Qadariyah yang sesat dari arah-arah timur sana. Karena arah timur itu Rasul mengatakan seperti tanduk syaitan. Belum lagi orang-orang ateis, orang-orang suyu'iyun, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang komunis, dan itu semua pusatnya di sana Rusia dan Cina. Makanya Rasul mengatakan fitnah itu dari sana, fitnah itu dari sana, kata Rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fitnah ini menyebarkan sesuatu yang hak jadi batil. Itulah sesungguhnya fitnah. Ketika seseorang tidak bisa lagi memandang mana kebenaran, ketika seseorang tidak bisa lagi memandang mana yang hak, maka telah terjadi fitnah kepada dia. Dan hari ini kita saksikan seperti itu. Banyak orang yang tersesat tapi tidak sadar. Belum lagi fitnah wanita, belum lagi fitnah harta, belum lagi fitnah syahwat, dan fitnah-fitnah lain.
Kemudian yang nomor 6, fitnatul mal. Al-malul haram, harta yang haram, makanan yang haram. Nabi SAW bersabda, baina yaday sa'ah yadharu riba, dekat-dekat hari kiamat akan menyebarnya riba di mana-mana. Dan sekarang puncak ekonomi rata-rata tegak di atas riba. Bahkan lihat bank-bank konvensional, semua bank-bank ribawiyah. Bahkan bank-bank yang mengatasnamakan bank syariah sendiri terkadang masih diragukan sendiri. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita berada dalam lingkup riba. Kata Rasul, idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bizar'i sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian sudah menggunakan sistem ekonomi kalian dengan sistem riba, wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bizar'i, kalian cinta dengan dunia, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, maka Allah kuasakan kehinaan kalian. Dan Allah tidak mencabut kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, kata Rasul. Bahkan Rasul mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Akan datang zamannya kepada kalian, manusia enggak peduli ketika dia mencari harta, apakah ini halal, apakah ini haram. Yang penting saya dapat harta, dapat uang. Yang jelas saya bisa makan, tanpa mempedulikan apakah itu halal atau haram. Lihat hari ini, bahkan sebagian para peneliti, kenapa munculnya virus-virus corona ini, salah satunya juga karena mereka memakan makanan yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ular dimakan, kodok dimakan, kelelawar dimakan, binatang-binatang buas dimakan. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, pasti ada madarat di dalamnya. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, tatawalu fil bunyan. Berlomba-lombanya manusia dalam membuat bangunan. Terkadang ada rumah yang sangat tinggi, bertingkat-tingkat, padahal penghuninya sedikit. Terkadang ada rumah besar, kamarnya mungkin 5 sampai 10 kamar, padahal yang penghuninya 2 orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh para ulama, Ibrahim bin Adham rahimahullah telah sampai mengatakan, siapa yang membangun bangunan megahnya di dunia, maka dia akan benci dengan kematiannya. Tapi siapa yang membangun rumah dengan kemegahannya di sorga, maka dia akan cinta dengan kematiannya. Kata Nabi SAW, man ahabballah, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man abghada liqa Allah abghada Allah liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Orang yang membangun rumahnya di sorga, dia ingin cepat pulang, ingin masuk ke rumahnya, makanya dia ingin lekas meninggal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil bagiannya di sorga. Tapi orang yang membangun rumahnya di dunia, maka dia takut meninggalkan, takut kiamat, takut mati, karena hartanya akan ditinggal oleh dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang dicenderungkan kepada harta haram, maka dia akan benci dengan kematiannya. Kemudian yang nomor 8, kasratul qawarith, banyaknya bencana di mana-mana. Kata Nabi SAW, inna fi hadhil ummah khasfun wa mashun wa qadfun. Kata Rasul, umat ini akan diuji dengan banyaknya gempa, kemudian orang-orang dirubah seperti akhlak binatang, kemudian bencana yang mengarah dari langit dan akan menimpa kalian. Ketika sahabat bertanya, kapan itu Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, apabila sudah tersebar al-qiyan wal ma'azif wa syuribatul khumr. Kalau sudah biduan-biduan itu lebih disukai dibandingkan para penceramah agama. Kalau musik-musik lebih dicintai dibandingkan Al-Quran, ataupun khamar sudah pada diminum dan dihalalkan, bahkan sebagian khamar diganti namanya. Lihat makanan-makanan yang enak, terkadang tanpa sadar Anda memakan, di situ ada khamar. Lihat minuman-minuman yang dibanderol minuman halal, terkadang ada khamar di dalamnya, naudzubillah.
Karena di akhir zaman khamar akan diganti namanya, yang halal, yang haram menjadi halal, naudzubillah. Kemudian yang 9 dan juga yang nomor 10, taqarabuz zaman dan taqarabul aswaq, berdekatnya waktu dan berdekatnya pas. Lihat hari ini, waktu seolah-olah 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti cahaya yang keluar dari lampu. Seolah-olah cepat. Belum lagi dengan teknologi hari ini, internet di mana-mana, pasar semakin dekat. Anda mau apa, tinggal pesan di rumah, sudah datang dan tinggal dibayar. Dan itu kita saksikan. 10 tanda-tanda kiamat kecil ini semua sudah kita saksikan di tahun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, apakah tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dari kiamat kecil akan menghantarkan kepada kiamat, tanda-tanda kiamat besar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hanya Allah yang tahu. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul fima anta min dzikraha ila rabbiha muntahaha. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad, kapan tegaknya kiamat? Maka Allah mengatakan, katakan ya Muhammad, tidak ada guna kau menyebutkan waktunya, karena sesungguhnya waktu terjadinya kiamat hanya dikembalikan kepada Rabb. Dan Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya di sisi Allah lah hari, tanggal, bulan, tahun, kapan tegaknya kiamat. Tapi yang jelas Allah mengatakan, la ta'tikum illa baghtah, kiamat itu tidak mendatangi kalian kecuali secara tiba-tiba. Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, mata sa'ah Rasul, kira-kira kapan terjadi kiamat? Maka Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya Rasul dan Jibril tidak paham kapan kiamat. Bahkan seorang badui datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasul hanya mengatakan, wa ma'adattalaha, apa yang kau siapkan untuk itu kalau engkau bertanya tentang kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekarang banyak orang-orang yang bermunculan tentang kiamat sebentar lagi akan datang. Ya, kita katakan, kita yakin kiamat akan datang. Siapa yang mengingkari kiamat? Bukankah orang Islam ditanamkan dalam Al-Quran dan Sunnah akan tegaknya hari kiamat? Bahkan Rasul mengatakan, ana was-sa'ah bu'istu ana was-sa'ata kahatain, kata Rasulullah, diutusnya aku dan hari kiamat seperti ini. Antara jari telunjuk dan tengah, dekatnya Rasul dengan hari kiamat. Ini dikatakan Rasul 14 abad yang silam. Sekarang sudah zamannya jauh dari Rasul, tentu kedekatan kita dengan kiamat lebih dekat. Tetapi kapan waktunya kita tidak tahu. Tapi banyak kemudian yang memprediksi tentang akan segera tegaknya hari kiamat, dengan memulai kemudian menghitung-hitung umur usia manusia itu 1500 tahun. Kemudian Ramadan ini akan terjadi huru-hara di mana-mana, dan akan sebentar lagi 3 anak khalifah berperang. Kemudian akan terjadi bendera hitam yang berada dari arah timur. Kemudian setelah itu akan terjadi dukhan, dan itulah permulaan tanda kiamat besar. Ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini perkara gaib, tidak bisa diprediksi. Kita yakin kiamat akan tegak, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Tapi memprediksi dengan sangat yakin, dengan sangat percaya dan pedenya mengatakan Ramadan ini adalah tanda-tanda kemunculan kiamat besar yang pertama, duha. Ingat, kiamat besar dengan kecil itu berbeda. Kiamat kecil kalau muncul hari ini, nanti lama hilang muncul lagi, lama hilang muncul lagi. Itulah kiamat kecil. Tapi kiamat besar berbeda. Kalau sudah tegak satu saja tandanya, maka akan terus, tidak ada jeda sama sekali antara tanda satu dengan tanda kedua dengan tanda ketiga, sampai 10 tanda kiamat besar berlalu. Maka di situ kiamat besar
kehancuran alam semesta akan menjadi sebuah kenyataan. Kita yakin kiamat akan ada, tetapi memprediksi sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang gaib, yang merupakan rahasia Allah, adalah tajarru ala Allah, lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita persiapan. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang-orang yang introspeksi diri. Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Apakah bulan ini akan lebih baik daripada bulan kemarin? Apakah tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin? Dan berusaha untuk mempersiapkan bekal untuk setelah kematian kita. Dan tidak ada bekal yang paling baik, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwalah bekal terbaik kita. Laksanakan perintah, jauhi larangan, nikmat yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan. Maka inilah asas kebahagiaan manusia fid dunya wal akhirah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wa ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.